Kamu salah lihat mungkin, Zidane. Aku yakin, Erika. Memang dia, tapi mau aku samperin nggak bisa karena ada mama. Jelas Zidane serius, meski dia tidak yakin Zia juga melihatnya, akan tetapi dia yakin 100% memang benar Zia. Sudah berapa kali kamu begini? Waktu di mall minggu kemarin buktinya salah orang kan? Meski awalnya kamu udah yakin banget itu Zia, tutur Erika lembut namun terdengar seperti sebuah penegasan jika memang Zidane selalu salah menduga. Kali ini berbeda, Erika. Mungkin ini bawaan sakitmu, Zidane. Ingat kata dokter jangan terlalu banyak pikiran, ungkap Erika mencoba memberikan pengertian sebagai sahabat Zidane. Yang sakit kepalaku, mataku masih normal kalau kata dokter, tutur Zidane tersenyum getir, setidaknya organ penting tubuhnya masih ada yang baik-baik saja. Jawaban andalan yang kerap kali Erika dengar. Sejak kepergian Zia pria itu seakan mencintai kesakitan yang dia derita. Bahkan, dia memilih berdamai dan membiarkan penyakitnya semakin berkuasa dengan cara menolak pengobatan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, sebagai orang tua, sang mama jelas takkan membiarkan semua itu terjadi. Kalau memang benar Zia lalu kamu mau apa? Kan sudah tahu dia sudah punya suami, Zidane. Aku ingin egois sekali saja, mungkin tubuhku nggak akan semanja ini kalau dia jenguk. Zidane menatap Nanar tanpa arah, sejak dulu dia biasa saja. Bagaimanapun rasa sakitnya, selama bertemu Zia, pria itu merasa lebih baik. Sayangnya, obat itu tak lagi jadi miliknya. Jangan begitu, obat kamu bukan dia lagi. Dan kamu sadar seharusnya, tutur Erika menatap sendu pemilik bibir pucat di hadapannya ini, bukan maksud Erika menginginkan Zidane untuk berpaling padanya sebagai pengganti, akan tetapi Erika hanya ingin Zidane membuka mata dan tidak lagi mencintai luka. Seseorang merebut obatku secara paksa. Sakit, Erika. Lirih Zidane menggigit bibir pucatnya, setelah sekian lama dadanya kembali dibuat berdebar kala melihat wajah cantik yang kian bersinar tadi siang. Zidane, dia bukan obat yang sesungguhnya. Sekalipun dia racun, aku rela meminumnya asal hausku hilang, Kak. Dia tertawa sumbang, memang terlalu sulit menginginkan seseorang yang bukan lagi miliknya. Mulai, Zidane yang begini membuat Erika semakin kesal. Padahal, sejak awal kepergian Zia dia yang paling santai, bahkan benar-benar merelakan. Kenapa sekarang justru begini? Sungguh membingungkan, dua pria yang sama-sama gila selalu melibatkan Erika dan pemeran utamanya adalah Zia. Andai Tuhan berikan kesempatan untuk bertemu, ingin sekali rasanya Erika memasukkan Zia dalam peti mati. Sudah, kamu ingat nggak apa yang kamu katakan waktu Zia sakit? Apa? Kalau nggak sembuh sama obat yang ini, maka kamu harus coba sama obat yang lain. Kita nggak tahu, mana yang lebih mujarab. Itu kan cuma cara aku hibur Zia, Kak. Pada faktanya nggak begitu, tutur Zidane paham maksud Erika, mereka tidak sedang membahas obat-obatan dalam dunia medis, melainkan obat terkait penyembuhan luka batin. Memang sulit meyakinkan monyet bahwa apel lebih manis dari pisang. Harus dengan cara apa agar Zidane membuka mata dan menatap dirinya sebagai orang yang berbeda. Tidurlah, kamu dari tadi berkicau nggak ada habisnya. Kamu mau kemana? Zidane menahan pergelangan tangan Erika, dengan mata sayu dia menatap wanita itu sebagai ungkapan jangan pergi juga meninggalkan dia. Cari angin, karena aku nggak bisa cari obat yang kamu mau. Erika membuang muka kala mengucapkan kalimat itu, Zidane dibuat hancur sahabatnya dan ini menjadi luka bagi Erika. Jangan keluar, kamu mau kemana? Ini sudah hampir larut malam. Di sini saja, jadilah obatku sementara. Zidane. Erika menghela napas perlahan, kenapa harus ada kata sementaranya, pikir gadis itu. Aku hanya punya kamu selain mama saat ini, Kak. Tetap di sini sampai aku sembuh atau benar-benar pergi nanti, tuturnya dengan senyum hangat dan membuat Erika mendelik dan sontak menepuk bibirnya cepat, sungguh dia benci sekali dengan mulut asal-asalan seperti Zidane. Jangan asal, Zidane. Kematian bukan candaan. Pikirkan lagi kalau bicara, kamu bilang otak kamu masih mampu berpikir dengan baik. Gunakan jika memang masih berfungsi. Kali pertama dia semarah itu, bukan maksud mengatakan Zidane bodoh tapi dia benci Zidane mempertegas tragisnya keadaan. Maaf, Erika. Kamu mimisan, jangan bergerak. Belum apa-apa, tanpa aba-aba dan hal ini biasa terjadi. Erika meraih tisu yang memang disiapkan untuknya dan mengelap cucuran darah yang keluar perlahan dari hidung Zidane. Mendapat perlakuan yang begini, Zidane menarik sudut bibir. Benar-benar cerewet, mengalahkan mamanya. Meski sedikit tulalit dalam beberapa hal, Erika tidak pernah main-main memberikan perhatian.
Terima kasih, Kak. Jangan cepat-cepat dapat jodoh, nanti nggak bisa jenguk aku lagi kayak Zia sekarang. Zidane tersenyum tipis menatap wajah cemas Erika setelah membantunya tanpa jijik. Darah yang biasanya membuat sang mama berteriak histeris, namun Erika tetap santai meski kadang jemarinya kerap ternoda. Ngomong apa sih, aku colok matamu lama-lama, kesal Erika mendengar pesannya. Aku serius, sahabat, aku cuma kamu yang paham aku dalam kondisi apapun. Kalaupun mau nikah nanti dulu, tunggu setelah aku udah enggak. Jangan terusin, basi banget pesan kamu yang begini. Berapa kali aku harus bilang, nggak ada kematian yang pasti dan sembuh itu masih bisa terjadi selama kamu bernapas, Zidane. Baru juga beberapa menit lalu dia marah akibat ucapan Zidane, kini pria itu mengulang kesalahan yang sama. Astagfirullah, Erika. Dengerin dulu, maksud aku setelah aku udah nggak sakit lagi. Zidane membenarkan maksudnya, wanita ini memang sedikit tidak sabaran sepertinya. Boleh aku masuk? Di antara banyaknya waktu, kenapa dia harus datang jam segini? Syakil, tamu tak diundang itu kini menghampiri Zidane dengan tangan kosong. Tentu saja, ini bukan kali pertama dia menjenguk Zidane. Kalian lagi pacaran atau bagaimana? Ganggu gak? Tanya Syakil memastikan, pasalnya jika sampai mengusik bahaya juga. Mau apa lo? Kalau cuma ngajakin berantem mending keluar sono. Di ngusir, gue jambak botak lo, balas Syakil tetap mendekat tanpa dia sadari tatapan tajam sudah memburunya kini. Syakil mulutnya. Tekan Erika paham maksud ucapan Syakil, rambut Zidane yang mulai mengalami kerontokan dia jadikan candaan entah apa tujuannya. Bercanda, Kak. Santai, tutur Syakil kemudian berdiri di dekat Zidane, melihat keadaannya rasa bersalah Syakil semakin besar padahal yang merebut Zia dari Zidane adalah kakaknya. Gimana? Baik kan? Seperti biasa, mana mungkin dia akan bicara lembut pada temannya ini. Gini-gini aja, lo ngapain malam-malam kesini? Bokap lo nggak marah anaknya keluyuran malam-malam? Tanya Zidane kemudian. Sekalian jengukin kakak gue, lagi dirawat juga, jawab Syakil seadanya. Gumpalan tisu dengan noda darah yang sempat tertangkap matanya semakin membuat jiwa Syakil bergejolak dan ingin menghajar Mikhail tiba-tiba. Sakit juga? Tanya Erika penasaran, dia juga tidak paham silsilah keluarga Syakil sebenarnya, sejak kapan dia punya kakak. Korban kekerasan, hampir mati di tangan pria gila yang obsesinya seluas angkasa, jawab Syakil dengan nada bercanda tapi memang begitu adanya. Oh masalah cewek ya? Zidane masih tetap tertarik, meski kepalanya terasa sakit. Istrinya dihina sama kakak gue. Kakak gue dicekek sampai masuk rumah sakit, sadis gak tuh? Seru Syakil bercerita padahal tokoh dalam cerita ialah kedua kakaknya. Yaelah itu mah salah kakak lo. Gue juga kalau hal itu terjadi bakal lakuin yang sama, gue kulitin kalau bisa. Erika terkejut kenapa jadi Zidane yang marah, aneh sekali. Pasti. Gue yakin lo akan lakuin hal yang sama kayak dia, Zidane. Gue percaya itu. Ke kiri salah kanan juga salah, sejak tadi istrinya mau apa? Mikhail tetap sabar menemaninya cari posisi. Katakan ya, hamil memang tidak semudah itu. Sebagai suami, Mikhail harus mengerti dan jangan pernah tidur sebelum istrinya tertidur. Ya, begitulah materi-materi kilat yang kerap Mikhail terima sewaktu masih bersama orang tuanya. Masih gerah ya? Zia mengangguk, padahal Mikhail sudah menggigil dan kini mengenakan jaket tebal demi membuat dirinya baik-baik saja. Dipeluk salah, tapi tidak dipeluk juga salah. Mikhail mengalami malam serba salah entah apa dosanya di siang hari. Jangan dilepas, Mas. Katanya tadi gerah, jadi peluk atau enggak sebenarnya? Tanya Mikhail kemudian, dia bingung sendiri menghadapi Zia saat ini. Peluk, tapi masnya jangan pakai jaket segala, rengek Zia dengan mata yang mulai terpejam namun belum menemukan posisi nyamannya. Mas dingin, Zia. Kamu kemasukan apa? Sudah sedingin ini masih bilang gerah. Mikhail tak habis pikir, demi apapun ini sudah sangat amat dingin. Dirinya menggigil dan Zia bahkan berniat melepas semua pakaiannya. Ini tuh gara-gara mas yang nggak izinin aku mandi, jadinya begini kan? Benar juga, khawatir istrinya masuk angin karena cuaca tadi sore hujan lebat, belum lagi kelelahan mencari alamat swab yang ternyata pindah tempat jualan adalah alasan Mikhail melarangnya mandi meski Zia sudah merengek. Ya, seumur hidup mungkin baru kali ini ada seseorang yang bahkan mengatur kebebasannya. Hoah, mas masa gak boleh lepas baju juga? Kamu nggak rasain gimana gerahnya? Astaga, ganti bajunya tapi jangan lepas. Tunggu mas cari dulu. Bekas kerokannya saja masih merah, dan Zia sudah menantang alam.
Jika sampai masuk angin lagi bagaimana, pikir Mikhail. Pria itu berlalu untuk mencari pakaian yang sekiranya bisa membuat Zia nyaman. Malam ini Zia sudah lelah, sementara Mikhail mana bisa memeluk istrinya tanpa busana. Dia takut tak kuasa menahan diri dan membuat istrinya semakin tak berdaya, imannya sedikit waras kali ini padahal tubuhnya dingin sekali. Biasanya dia suka ini, kalau nggak hamil mas hajar kamu, Zia. Mikhail mengambil daster andalan yang paling pas untuk istrinya kali ini, jika menuruti nafsunya jujur saja suasana sudah luar biasa mendukung. Akan tetapi Zia yang lelah dan tidak nyaman membuat Mikhail berusaha menahan diri, takutnya mood Zia semakin buruk jika dia paksa. Dengan langkah panjang dia kembali menghampiri istrinya. Betapa terkejutnya Mikhail kala istrinya sudah melepaskan piyama panjangnya itu, duduk dengan begitu gelisah menanti Mikhail membawa baju yang lain untuknya. Selimut sudah tercecer di lantai seakan tak berharga, Zia kerasukan naga atau bagaimana Mikhail sendiri tak mengerti. Istrinya meminta mandi di malam hari dan itu adalah larangan mutlak yang takkan mungkin dia izinkan. Nih bajunya, tutur Mikhail menyerahkan daster kucel yang hampir dia buang lantaran tak suka melihatnya. Boleh pakai ini memangnya? Tanya Zia mendongak, menatap wajah tampan suaminya yang terlihat menggigil bahkan bibirnya membiru. Boleh malam ini, jawab Mikhail lembut, sepertinya hal yang dia larang adalah sesuatu yang sangat Zia sukai. Zia tak berbohong, sepertinya memang gerah lantaran keringat membasahi kening dan wajahnya. Dengan lembut Mikhail menyekanya, rambut Zia yang tergerai membuat Mikhail risih sendiri. Besok potong rambutnya ya, ujar Mikhail seraya mengikat rambut panjang Zia, apa mungkin dia tidak risih, pikir Mikhail heran. Ih nggak mau. Mas yang harusnya potong rambut, udah panjang begitu. Sama jambangnya mulai tumbuh, tajam. Niat hati istrinya potong rambut justru dia yang kena semprot. Mikhail bukan sengaja, dia hanya belum sempat saja sebenarnya. Tak lagi menjawab karena memang ucapan Zia benar adanya. Tugas dia selesai. Tentu saja belum, piyama yang Zia lepas dan lempar sembarang harus dimasukkan ke keranjang pakaian kotor. Belum lagi istrinya yang tiba-tiba haus harus diambilkan air dingin, tak hanya itu Zia menginginkan pengganjal perut karena lapar tiba-tiba. Jika ditanya bagaimana rasanya, jelas saja sedikit merepotkan. Minumnya, pelan-pelan nanti bajunya basah. Makasih, mas tidur aja duluan. Nanti piringnya aku balikin sendiri. Mana mungkin Mikhail tega, kalau istrinya belum terlelap dia juga takkan tidur. Sabar sekali dia menanti, Mikhail tetap menatap teliti cara Zia makan. Hanya beberapa lembar roti dengan selai kacang berlimpah di tengahnya, Mikhail bisa menyiapkan yang lain namun Zia meminta yang sesederhana itu. Yah, minumnya udah habis. Gimana dong? Ia terpaksa, Mikhail harus bolak-balik dan dia tak merasa keberatan. Meski matanya sudah memerah, akan tetapi untuk tidur Mikhail tak tega. Cukup kemarin dia membuat Zia menghabiskan malam sendirian main ludo lantaran Mikhail ketiduran. Tunggu, mas ambilkan lagi. Jangan tidur duluan, kamu belum minum, Zia. Istrinya sudah terlihat mengantuk bahkan mengunyah selembar roti terakhirnya itu saja dia seakan lelah. Cepat makannya. Dia benar perempuan. Kenapa kejam sekali? Seraya meniti anak tangga dia berpikir, kenapa lama-lama Zia kerap menyiksanya. Meski memang bukan Zia yang meminta, tetap saja semua dia lakukan untuk istrinya. Padahal, menurut pengakuan Bima, jika hamil anak perempuan biasanya tidak terlalu sulit. Akan tetapi, kenapa Zia berbeda dan sedikit berulah akhir-akhir ini? Zia. Istrinya menghilang, dipanggil hanya diam dan jelas ini membuat Mikhail kebingungan. Lampu juga sudah dia matikan, jika tidur lalu di mana, pikir Mikhail. Sayang, kamu di mana? Mikhail menghidupkan lampu kamar, lagi-lagi dia hanya mampu menghela napas perlahan kala melihat istrinya sudah terbaring di lantai dengan satu kaki naik di tepian tempat tidur. Zia, kenapa tidurnya di sini? Bibirnya bahkan masih belepotan selai, makan berantakan dan menurut Mikhail ini menggemaskan. Jangankan terbangun, Zia masih begitu lelap bahkan mulai mendengkur. Secepat itu memang dia terlelap jika sudah menemukan posisi nyaman, dan dalam keadaan kenyang. Zia. Nengah, gak mau. Sana. Bulunya banyak, serem. Apanya? Tanya Mikhail menarik sudut bibir dan hampir terbahak akibat ini. Dia mengigau, tidak terkejut karena ini sudah biasa. Sepertinya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mikhail membopong sang istri begitu hati-hati, takutnya terganggu dan wanita itu tidak akan tidur hingga pagi hari. Ya Tuhan, kamu balas dendam sama papa atau bagaimana?
Mikhail mencolek perut Zia begitu pelan, malam ini dia benar-benar dibuat tersiksa. Mikhail dingin tapi selimut tidak boleh ada di tempat tidur, bahkan Zia menginginkan dia juga melepas pakaiannya. Kurang apalagi penderitaannya sebagai calon papa. Hai. Gak masalah kalau kamu perempuan, sayang. Jangan marah lagi. Aneh sekali memang, selepas pulang dari rumah sakit Zia memang mulai berulah, meski sebelumnya sudah begitu tapi hari ini luar biasa parahnya. Menjalani hidup seperti biasa, Mikhail ke kantor dan Zia tetap di rumah. Hanya bertemankan Rani di rumah sebesar itu, karena Ningsi benar-benar kanaya bahwa setelah mengunjungi kediaman menantunya. Tak butuh waktu lama bagi Zia untuk menyesuaikan diri di sini, karena memang sejak awal dia sudah betah berada di rumah ini. Menjelang siang, dia sedikit terperanjat dengan bunyi bel yang benar-benar berulang. Jika itu Mikhail rasanya tidak mungkin, namun jika tamu kenapa langsung diizinkan masuk oleh Jackson tanpa izin lebih dulu, pikir Zia. Astaga, santai. Ini siapa sih, mau bertamu apa ngajak berantem? Gerutu Zia sembari membuka pintu ngajak. Boleh aku masuk? Zia terdiam sebentar, cukup lama menjaga jarak ini pria yang menjadi alasan utama dia meminta pindah rumah datang dengan menenteng kotak makanan ukuran besar di tangannya. Syakil, dengan penampilan yang menawan seperti biasa kini berdiri di hadapannya. Syakil. Kenapa ngelihatnya begitu? Kayak udah nggak ketemu bertahun-tahun. Meski tanpa deklarasi jika Zia menghindarinya, sejak awal kakak iparnya itu berubah sikap dia sangat menyadarinya. Tanpa menunggu Zia persilahkan dia masuk dan berusaha untuk tidak canggung karena memang dia datang dengan maksud dan tujuan yang jelas. Bukannya gitu, kenapa nggak kabarin aku dulu kalau mau datang? Tanya Zia hati-hati, setidaknya jika Syakil memberi kabar dulu dia tidak akan ketir begini, pikir Zia. Sudah, aku kabarin Kak Mikhail. Nomorku kamu blokir, gimana mau ngabarin? Jika dia mengingat hal itu sungguh kesal sekali rasanya, hanya karena Syakil bertanya sejak kapan Zia hamil besoknya nomor Zia tidak lagi bisa dia hubungi. Belum lagi, ketika kakaknya kerja Zia hanya di kamar dan itu luar biasa menyebalkan bagi Syakil. Oh, begitu ya. Zia dibuat bingung jika sudah begini, dia melakukan itu hanya karena berusaha membatasi diri. Demi menjaga agar Syakil tidak selalu bertanya tentang ini dan itu, Zia harus melakukannya. Mengikuti langkah Syakil ke ruang makan, sedikit heran juga kenapa pria yang menjadi adik iparnya ini sudah hafal denah rumahnya. Apa mungkin sebelumnya Syakil memang sudah sempat datang, pikir Zia. Kamu bawa apa? Tanya Zia demi mengurangi rasa canggung lantaran ketahuan sengaja memblokir nomor ponsel Syakil. Nggak tahu, Mama masak banyak katanya buat kamu. Oh ya keluarin, Mama bilang kotaknya jangan sampai ketinggalan. Meski sedikit aneh, ini harus Syakil sampaikan, karena itu lebih berharga dari nyawa Syakil sendiri. Entah kenapa seluruh naluri ibu-ibu itu sama, dia heran juga sebenarnya. Zia mengangguk kemudian memindahkan oleh-oleh dari kanaya untuknya itu ke tempat lain. Masih dengan Syakil yang terlihat biasa saja mencari minuman dingin di sana, entah karena Syakil yang memang biasa saja atau Zia yang terlalu kaku sebenarnya. Diam beberapa saat, Syakil menatap kakak iparnya melalui ekor mata. Sialan, memang cantik sebenarnya. Wajar saja Mikhail dan Zidan tergila-gila, termasuk dirinya beberapa bulan lalu. Zia, aku mau bilang sesuatu boleh nggak? Dengan ragu-ragu, Syakil sangat takut jika istri kakaknya ini akan marah dan tidak terima, belum lagi Mikhail yang temperamental jika perkara Zia menjadi pertimbangan sulit juga bagi Syakil. Akan tetapi, di sisi lain Syakil juga kasihan kepada sahabatnya. Apa? Tanya Zia tanpa menatap mata Syakil walau sebentar saja, karena memang sejak menikah dia sangat-sangat berusaha menjaga pandangan dari pria manapun. Ini tentang Zidan. Zia menghentikan kegiatannya sesaat, sejak kemarin hal ini mengganggu pikirannya. Saat dia mencoba mencari jawaban, siang ini Syakil datang membawa titik terang dan seharusnya dia sedikit lebih tenang. Zidan. Dia kenapa memangnya? Zidan sakit, setelah kalian putus kondisi dia semakin memburuk. Syakil menyadari Zia tengah menghindari pandangannya, curi-curi kesempatan untuk menyeka air mata. Sakit apa? Demi menjaga amanah Zidan, aku nggak bisa kasih tahu kamu, Zia. Maaf ya, tutur Syakil penuh sesal, karena bagaimanapun memang dia tidak bisa mengatakan ini secara gamblang pada Zia. Diam, dia membeku dan bingung hendak mengatakan apa. Sebenarnya, dari yang dia lihat kemarin memang sudah jelas Zidan sakit parah, tanpa Syakil beritahu Zia paham sebenarnya. Aku tahu ini akan berat, tapi Zia.
Aku minta sama kamu, setidaknya temui dia sebagai sahabat untuk saat ini. Jika saja tadi malam Shakil tidak mengunjungi Zidane, mungkin dia tidak akan nekat menemui Zia hari ini. Hanya saja, kondisi Zidane mengharuskan dia untuk bertindak agar kerinduan sahabatnya itu terobati segera. Akan kuusahakan, tapi sebelum itu aku harus izin suamiku dulu. Jawaban yang sebelumnya sudah Shakil duga, tapi dia bersyukur karena setidaknya pintu hati Zia terbuka untuk menjenguk Zidane dari dalam dirinya. Tinggal meminta persetujuan dari sang pemilik hati wanita ini, dan Shakil paham akan sangat sulit meminta izin dari pria seperti Mikhail. Nanti aku bantu bicara, aku harap Kak Mikhail akan bisa bersikap dewasa dalam masalah ini. Zia mengangguk, itu yang dia inginkan sebenarnya. Sejak kemarin, dia sudah ingin mengatakan hal ini pada Mikhail. Meski memang pilihan memutus hubungan ialah darinya, tetap saja melihat wajah pucat dan tubuh kurus Zidane hati Zia terketuk untuk sekadar bertanya kabarnya. Jangan nangis, aku cuma kasih tahu, Zia. Aku nggak nangis, elak Zia yang nyata-nyata meneteskan air mata, hanya dia sembunyikan saja sejak tadi. Sudah berusaha untuk tidak menangis, hanya saja hatinya terlalu lemah karena lagi-lagi Zidane berada di posisi sulit karenanya. Lah itu, air mata di pipi kamu apa namanya kalau bukan nangis? Tanya Mikhail menunjuk pipi Zia yang sudah berubah kemerahan, suaranya sedikit berubah dan sudah jelas-jelas itu adalah sebuah tangisan. Ini cuma air yang tiba-tiba keluar dari mataku, bukan nangis. Zia berlalu kemudian, lagi pula kenapa dia jadi selemah ini, pikirnya kesal mengutuk diri. Cekak, apa bedanya coba? Suami istri sama-sama pik, ujar Shakil sebelum kemudian menghabiskan minumannya, kotak makan yang kotor itu terpaksa dia yang selesaikan karena Zia memilih pergi usai dia menangis.